Bapak. Assalamualaikum. Kondusif. Sudah berdoakah pagi hari ini? Ya, pada Bapak KM kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua diberi keberkahan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk perhatian, duduk siap. Alangkah baiknya sebelum belajar dan sebelum memulai aktivitas di sekolah, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke hal-hal yang lain, Bapak ingin supaya lebih fokus dan lebih di kelasnya lebih nyaman, dilihat dulu kolong bangku masing-masing supaya dibersihkan. Ketika ada sampah di kolong bangku, tolong dibuang terlebih dahulu. Sudahkah semuanya bersih? Alhamdulillah semuanya udah bersih di kolong bangku. Mungkin Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian, siapa saja yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin Bapak kita mulai dengan absen yang pertama. Alvita hadir? Hadir. Ardifa? Vera? Fiona? Dan yang terakhir Wulan? Hadir ya. Bagi hari ini mungkin yang tidak hadir itu 1, 2 orang, yang tidak mengikuti 3 orang sakit. Mudah-mudahan mereka semuanya diberi lekas kesembuhan dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini mungkin Bapak akan menjelaskan tentang program linier. Apakah kalian pernah mendengar tentang program linier? Pernah. Ya, pernah ya. Kita kupas dengan apa yang maksud dengan program linier tersebut ya. Materi prasyaratnya. Di sini ada 2 program linier tersebut. Apa yang maksud dengan program linier tersebut? Yaitu yang pertama, yaitu program linear itu akan kita pelajari. Yang pertama ada yang tadi Bapak sampaikan, ada sistem persamaan 2 variabel dan ada 3 variabel. Yang akan kita fokuskan untuk pertemuan sekarang adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Mungkin untuk materi prasyarat yang kedua yaitu tentang membuat grafik pertidaksamaan linier dari program linier yang tadi Bapak sampaikan. Jadi yang pertama itu apa yang dimaksud dengan persamaan linier 2 variabel, yang kedua bagaimana membuat grafik pertidaksamaan liniernya. Ya, tujuan pembelajarannya di sini yang akan kita pelajari yaitu memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah kontekstual matematika dalam materi program linier berupa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan. Jadi itu untuk metode penyelesaian SPLDP ada berapa cara yang kalian diketahui? 2, apa saja? Eliminasi, substitusi, gabungan. Kalian udah tahu eliminasi, substitusi, gabungan. Bapak mau tanya pada laki-laki. Siapa yang mau menjawab? Apa yang maksud dengan eliminasi? Siapa? Cung? Eliminasi siapa? Eliminasi, dicoba.
Ya, Nggak apa-apa kalau salah, Pak. nggak apa-apa, dicoba dulu. Eliminasi itu untuk menghilangkan satu variabel untuk mencari nilai Z. Ya, yaitu eliminasi adalah menghilangkan atau mengeluarkan nilai variabelnya. Ya, kalau substitusi ke perempuan, sekarang tadi perwakilan dari laki-laki siapa? Perempuan. Siapa? Tasya. Apa substitusi? Substitusi Ya. memasukkan nilai variabel yang Ya, sudah diketahui. memasukkan nilai variabel yang udah ketemu ya. Persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Dikatakan persamaan linear karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik maka akan terbentuk sebuah grafik garis lurus. Itu yang dimaksud dengan persamaan linear yang telah teman kalian dijelaskan. Cara penyelesaiannya ada berapa tadi? Tiga. Yang pertama, eliminasi. Cara menghilangkan. Yang substitusi apa? Memasukkan. Yang ketiga? Kalau gabungan apa? Dua-duanya antara apa dengan apa? Eliminasi dan substitusi. Ya, gabungan adalah metode yang digabungkan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Ada berapa bagian dari sistem persamaan? Ada 4. Yang pertama, variabel. Yang kedua, koefisien. Konstanta. Suku. Jadi itu bagian-bagian persamaan linear dua variabel. Jika kamu seorang pedagang dan menjual dua barang dagangan, kamu dapat menentukan pendapatan hasil dagangan dengan analisis melalui materi program linear. Atau kamu ingin membuat dua buah makanan yang akan dijual. Dengan menganalisis melalui program linear, kamu dapat memperoleh keuntungan maksimal. Jadi dari langkah awal dari program linear di sini, kita akan melihat hasil maksimum dan minimumnya. Pendapatannya berapa, labanya berapa. Makanya dari yang disediakan dari tabel di sini atau gambar di sini adalah Bapak gambarkan bubur ayam dan kupat tahu. Ya, misalnya seperti ini ilustrasi permasalahannya. Makanya Bapak akan membuat suatu sajian permasalahan buat kalian, bisa menganalisa, bisa melihat bagaimana cara memperoleh laba semaksimal mungkin. Ya, kita bikin peserta didik berkelompok dibagi menjadi 4 kelompok nanti ya. Terus untuk langkah keduanya, setiap kelompok akan diberikan LKPD. Apa LKPD? Ya, lembar kerja peserta didik. Nanti per kelompok dikasih. Terus yang ketiga, menyimak permasalahan kontekstual dalam bentuk video. Ya, nanti ada videonya, disimak terlebih dahulu. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan tersebut melalui LKPD. Nanti mungkin Bapak berharap dari 4 kelompok di sini dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok yang kalian udah dibikin. Bapak akan menyelesaikan dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Terus mungkin yang terakhir di sini ada titik potong yang akan kita cari, berapa titik potongnya. Terus yang terakhir adalah titik maksimum pada penyelesaian. Maksimum itu pendapatan kalau dari penyelesaian bentuk cerita barusan, yaitu dalam bentuk labanya berapa yang paling besarnya. Ya, mungkin itu. Kita kembali lagi ke Bapak bikin menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian bikin 4 kelompok.
Nanti per kelompok Bapak dikasih dengan LKPD per kelompoknya. Silahkan dibikin 4 kelompok dulu supaya lebih mudah Bapak membagikannya. Kelompok mana saja? Kelompok 3 di sini. Ini silahkan berkelompok. Kelompok 2. Ini silahkan. Iya. Kelompok 3. Silakan. Kelompok 4. Silakan. Ketika ada kesulitan boleh bertanya kepada Bapak apa yang menjadi kesulitannya. Mungkin dari LKPD di sini ada barcode yang kalian boleh di-scan. Mungkin bisa lewat mendengarkan dari sini videonya, mau dari barcode juga boleh. Silakan di barcode-nya di-scan dulu supaya ada linknya bisa dibuka. Mau mendengarkan di sini boleh juga. Scan dulu. Oke, aku udah scanin, aku lagi nonton videonya. Nah, nama kelompoknya apa? Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu aja. Itu ada kesulitan? Tidak? Oh, kelompok 1 mana ini? Ada kesulitan? Nggak ada? Oh, siap. Ya, dicoba-coba. Kelompok 2. Udah lagi, siap. Apa? Udah gitu aja. Donat X. Oh, bukan donat dan ada boy. Ada boy. Iya gitu. Mohon gitu. Satu persamaan, nanti cari lagi satu persamaan. Iya, satu loyang. Kan bisa menyediakan 30 kue ya. Jadi X dan Y-nya berapa? Satu-satu mungkin bisa seperti. Ini teh misalkan ya, ini dimisalkan seperti ini donat X, ini ada boy Y, seperti itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Oh, silahkan yang mau ke kamar mandi silahkan. Apalagi? Donat X, sini ada boy Y. Kan itu udah gini. Sok masukkan ke sini. Misalnya di sini teh X Y donat. Persediaannya berapa? Gitu. Udah? Kalau yang udah, Bapak ingin siapa yang mempresentasikan hasil maksimum pendapatan Bu Rahma yang paling besar siapa? Silakan. Kelompok 1 udah beres belum? Belum. Kelompok 2 udah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 belum. Jadi yang udah kelompok 3 dan 2. Siapa? Mau kelompok 2 atau mau kelompok 3? Bapak? Dua-duanya? Boleh, siapa? Silakan, ini mic-nya. Mempresentasikan hasil dari permasalahan yang telah kalian sajikan di depan tadi ya. Silakan.
Mau kelompok 2 atau mau kelompok 3 yang udah? Ya, jadi 2 kelompok itu. 1 orang aja lah. Silakan. Silakan. Dicoba dipresentasikan hasil dari kalian ya. Silakan. Tasya mau? Boleh, silakan. Itunya dipakai. Ya, supaya kedengaran. Ya, silakan. Tasya ya. Diperhatikan buat kelompok yang lagi mengerjakan. Ada kelompok yang udah beres dari kelompok 2. Tasya akan mempresentasikan hasil pengerjaannya ya. Kumaha Bapak? Ya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang program linier untuk menentukan laba maksimum. Diketahui donat X itu 20 gram, ada boy yaitu dimisalkan Y 30 gram, sama terigu 720 gram. Untuk harga satu donat yaitu 2.000. Untuk satu adeboy itu 2.500. Terus Silahkan. Apalagi yang kalian akan paparkan? Bapak ini langsung dibaca sekarang. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Untuk persamaan ke-1, 20X ditambah 30Y kurang lebih sama dengan 720 gram. Diperkecil dibagi 10 masing-masing, jadi 20 dibagi 10 yaitu 2, 30 dibagi 10 3, 720 dibagi 10 72. Jadi persamaan 1, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 72. Persamaan kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Yang ditanyakannya laba maksimum. Iya. Misalnya donat X ada boy Y. Terus untuk membuat model matematika, tabelnya donat itu X, ada boy itu Y, persediaan. Terigu di donat itu 20 gram yang dibutuhkan, di ada boy 30 gram, ada persediaannya 720 gram. Nampan di donat itu X, di ada boy itu Y, persediaannya 30 biji. Iya. Model matematikanya 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 72. Dan persamaan yang kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Gambarlah garis. Jadi, Garisnya 2X ditambah 3Y sama dengan 72. Sehingga menghasilkan garis yang pertama 0,24, garis yang kedua 36,0. Untuk persamaan yang kedua, garisnya 0,30 sama 30,0. ya, betul. Terus grafiknya Nanti digambar ya. nanti digambar. Untuk titik koordinat A, B, dan C dapat diperoleh dengan melihat grafik, yaitu A 30,0, B 18,12, dan C 0,24. Ininya langsung cari untuk titik B-nya. Untuk titik B-nya harus mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 2X ditambah 3Y sama dengan 72, sama X tambah Y sama dengan 30. Di sini kelompok kami ingin mengeliminasi yang X. Jadi persamaan 1 dikali 1, persamaan 2 dikali 2, jadi menyilang dikalinya. Jadi menghasilkan 2X tambah 3Y sama dengan 72. Terus X dikali 2 jadi 2X, ditambah 2 kali Y jadi 2Y.
sama dengan 2 kali 30 60. Terus 2x dikurangi 2x jadi habis. 3y dikurangi 2y jadi 1y. Terus 72 dikurangi 60 jadi 12. Jadi menghasilkan y sama dengan 12. Ya, y-nya 12 ya. Terus substitusi y sama dengan 12 ke persamaan x tambah y sama dengan 30. X ditambah y-nya dimasukkan jadi 12 sama dengan 30. 12-nya pindah ruas, yang tadinya tambah jadi kurang. Jadi X sama dengan 30 dikurangi 12, maka X sama dengan 18. Sehingga diperoleh koordinat titik B adalah 18,12. Yang terakhir titik pojok. Ada 3 titik pojok. Yang pertama A 30,0 dikali 2000 sama 2500. Jadi 2000 kali 30 ditambah 0 dikali 2500. 2000 kali 30 hasilnya 60.000 ditambah 0 kali 2500 0. Jadi hasilnya titik pojok yang pertama 60.000. Titik pojok yang B 18,12. 2000 kali 18 36.000 ditambah 12 kali 2500 30.000. Jadi hasilnya 66.000 untuk pojok yang B. Titik pojok yang C 0,24. 2000 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 24 dikali 2500 hasilnya 60.000. Jadi titik pojok yang C 60.000. Jadi pendapatan terbesar yang dapat diperoleh adalah titik pojok yang B, yaitu 66.000. Ya, itulah hasil labanya, itu 66.000 ya. Makasih dari kelompok 2. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk kelompok 3 mau menyampaikan, ada? Sama jawabannya? Ya. Berapa sama? 66.000 untuk hasil dari laba Bu Rahma ya. Bapak ingin membuktikan apakah hasil karya yang dikerjakan oleh kalian itu sama enggak, yang sama dengan aplikasi yang ada di sini yang telah Bapak bikin, antara titik 2 persamaan berapa labanya, yang kedua berapa persamaan antara titik A, B dan C-nya kan akan kelihatan di sini. Kita dibikin 0 dulu supaya lebih Siapa yang mau mencoba? Mencoba hasil di sini? Silahkan, Latif, dicoba. Ya. Kalau dari catatan kalian berapa hasilnya? Titik B-nya, 18,12. Silahkan. Untuk X-nya berapa? 18. Untuk X-nya? Iya, bukan itu. Ini kan persamaan 1 dulu. Berapa? Persamaan 1 berapa? 20. Koefisien Y-nya 30. Nilainya 720. Terus untuk persamaan 2 1. Ya, untuk persamaan yang koefisien Y-nya 1. Untuk konstanta nilainya 30, yang karena isinya satu nampan itu 30. Maka berapa hasilnya?
sama 18,12. Maka terbukti bahwa yang dikerjakan oleh kalian itu sama dengan yang menjadi permasalahan di sini. Ya, jadi 18,12. Terus di sini kita buktikan lagi yang kedua. Siapa? Silakan duduk. Kita maksimumnya. Maksimumnya di sini ayo dicoba. Siapa? Perempuan ada yang mau ke depan mencoba? Ayo. Ayo, siapa? Mau mencoba? Untuk berapakah hasil dari laba yang didapat? Kalau dari hasil kelompok kalian berapa hasilnya? Labanya? 66.000. Apakah sama enggak? Sama dengan yang di sini 66.000. Siapa yang mau membuktikan? Najwa. Ayo. Najwa, silakan. Di sini diketik dulu berapa? Ayo, dicoba. Yang dituliskan apa X-nya? Emang yang harganya ya bukan? Iya. Berapa? 2.000 sama 2.500. Terus titiknya berapa aja? Salah. Sok, lihat titik A-nya berapa? 30. 30. Terus yang kedua? 18,12. Ya, titik B-nya? 24. Jadi berapa hasilnya yang tertinggi di sini? 66.000. Jadi terbukti bahwa hasil dari Bu Rahma yang dihasilkan dari pembuatan donat dan adeboy itu adalah 66.000. Silahkan duduk. Ya. Ya. Jadi apa yang kalian telah kerjakan sama validator nilai maksimum dan minimum dalam program linear itu mungkin hasilnya sama 66.000. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kembali lagi ke tempat semula masing-masing. Silahkan. Jadi gini, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang sistem persamaan linear dua variabel, Bapak aplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari, yaitu tentang berjualan. Yaitu kalian bisa melihat berapa laba yang kalian dapat tentang yang terbesar. Ya, mungkin itu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup diakhiri. Ya, mungkin itu kesimpulannya dari kegiatan untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang sama. Kita lanjutkan ke persamaan berapa? 3 variabel. Barusan kan baru 2 variabel. Kita ketemu lagi 3 variabel. Mungkin Bapak ucapkan terima kasih kepada kelas 12 MIPA 4. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang berguna, sukses, dan mengabdi kepada kedua orang tuanya. Ya. Kita tutup dengan doa bersama-sama, membacakan doa kifaratul majlis. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberi keberkahan dalam menuntut ilmu, kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.